Oke, selamat datang di podcast Kutu Jagongan bersama saya Iqmal. Kali ini saya ditemani sama Mila Rianti. Biasa dipanggil Mila ya? Iya, iya. Ya, Mila. Mm-mm. Mila Yap. ini Mila ini teman saya di Pare, ketemu di Pare kemarin waktu kursus bahasa Inggris. Jurusan kuliahnya itu Teknik Geologi di Jambi. Kampusnya apa, Mil? Universitas Jambi. Universitas Jambi. Terus sekarang mau Iya, ambil teknik Universitas Jambi, geomatika. Iya. ambil Oh teknik iya, geomatika, ya. di ITS. Oh iya, Mas Iqmal nggak Uh, ngenalin. Aku tuh adiknya temen Mas Iqmal loh. oh iya, buat teman-teman yang dulu satu alma mater sama saya, Mila ini adiknya teman saya di pesantren, Jumari, Diandi, satu angkatan di bawah saya, tapi dulu ya teman main gitu. Uh, Misalnya kita kan dulu di Paris sekelas Iya. itu uh, kita kan sebelumnya nggak tahu apa-apa, cuman kita kemarin gimana ceritanya, Mil? Kok bisa kita tahu kalau kamu adiknya itu si Jumari? Enggak, waktu itu kan waktu perkenalan tuh ya, kan katanya Mas Iqmal itu ngomongnya waktu jelasin perkenalan, katanya S1-nya itu di UIN ya? IAIN ya? IAIN, ya. Iya, Saya IAIN. IAIN sekarang, Tain Ponorogo. Iya, stand Ponorogo gitu kan. Terus tuh Uh, angkatan sekian gitu. Jadi sebenarnya uh, dari awal perkenalan tuh aku sebenarnya pengen nanya gitu kan. Pengen nanya uh, kenal nggak ya sama abangku gitu. Cuman uh, cuman kan ya aku mikir logis aja gitu kan. Nggak mungkin kenal sama uh, satu kampus gitu kan. Gitu. Jadi ya oh udah aku gitu. diem. Iya, soalnya kan aku juga gitu kalau ditanya sama orang kenal nggak sama ini gitu kan. Ya, itu kebanyakan kalau ditanya kayak gitu, aku banyakan juga jawab nggak kenal gitu kan. Soalnya ya mustahil aja kenalin satu satu semua mahasiswa di satu kampus gitu kan. Jadi ya udahlah, never mind gitu kan. Emang gitu sih kebiasaannya. Memang kadang kalau ada yang tanya, saya memang banyak nggak tahunya. Tapi kebetulan ini nggak tahu. Kebetulan karena nggak tahu emang ya nggak tahu sih. Nggak bisa ketemu. Iya, terus kemarin itu kan itu udah lama sebenarnya, udah waktu kelas basic udah hampir selesai ya itu ya tahunnya ya. Iya, Iya terus kan saya pas nanya-nanya kan, iya. saya Jadi nanya-nanya gitu. Terus ceritanya katanya itu eh, adiknya si Jumari ini. Ya udah, ternyata kenal beneran gitu ya. ternyata kenal beneran dong. Saya tuh nggak nyangka loh, karena ini si Jumari itu gede. Si Mila tuh Kerdil jauh banget dong. kerdil gitu ya. Nggak kerdil tapi jauh sekali sama abangnya. Padahal jaraknya cuma 1 tahun loh. Oh iya sih, kok bisa gitu loh. Berarti kamu Enggak, tahun berapa? Angkatan tahun berapa? Aliahnya SMA. SMA-nya aku lulus 2014. Oh, berarti bener kan? Maksudnya selisih setahun itu. Si Jumari Iya. kan 2013 lulus. Kalau Mm-mm. aku sebenarnya 2012 lulusnya. Hmm. Cuman sempat ini nggak langsung kuliah. Jadi kuliahnya 2013 otomatis bareng sama abangmu Oh iya gitu. iya. Asli Jambi, sekarang ini lagi ngejar ini ya. Ya Uh, lagi persiapan lah. Ini lagi uh, OTW uh, daftar. Ya mudah-mudahan aja lulus ya. amin, semoga. Kan udah dipersiapin juga. Kemarin Iya. kemarin udah Gimana? nyiapin itu. Kemarin bukannya salah satu tujuannya nyiapin buat lanjut S2 juga kan? Iya, iyalah soalnya untuk persiapan untuk tes TOEFL juga gitu kan. Uh, iya. Dan alhamdulillah lah skor TOEFL-nya ya lumayan 500 plus gitu. Ya, boleh lah sombong dikit ya. Tidak apa-apa, 500 memang tinggi buat saya.
apalagi 500 lebih. Tapi ini pas ke Pare kemarin, maksudnya sebelumnya eh, skor berapa terus bisa naik gitu nggak? Maksudnya ada peningkatan drastis habis kursus di sana atau emang sebelumnya Mila udah ini udah lumayan? Terakhir gini, terakhir aku tes TOEFL itu dulu ya waktu untuk persyaratan sidang. Waktu S1 itu TOEFL Uh, aku ya setara TOEFL gitulah, tapi bukan TOEFL namanya ya, yang setara kampus gitu. Itu lokal kampus. 400 ya 430. Mm-mm. Oh gitu. Iya, Berarti terus kalau sekarang yang uh, iya, terus waktu sudah di Pare kemarin skornya 560 gitu. itu Ya, pas scoring. lumayan. Ah, Itu pas scoring di di kursusan. enggak, aku justru pas waktu ikut scoring itu berapa ya masih ya? Sekitar nggak nyampe 500-an gitu, 470-an gitu, nggak nyampe 500 gitu. Terus tuh aku scoring mandiri gitu kan, yang ngerjain soal-soal TOEFL gitu. Emang Uh, waktunya tuh emang aku manage banget waktu ya waktunya sama kayak tes TOEFL gitu. Terakhir uh, sebelum aku real test itu 513 gitu. oh gitu. Jadi ya udah, karena udah dapet skornya 513, ya udah di maju real test, Mm-mm. alhamdulillah 560 gitu. Oh gitu. Oh berarti 560 udah Sebenarnya sih udah ini sebenarnya pengennya ya 600 plus gitu, tapi ya sudahlah, emang itu cukup lah gitu. ya mungkin itulah yang penting cukup buat persyaratan. Iya, cukup buat persyaratan daftar dan semoga aja cukup buat untuk apply beasiswa gitu. Amin, amin. Semoga ini beasiswanya di dapat itu. Amin. Itu sebenarnya kalau ngomongin beasiswa itu sebenarnya bukan untuk diri sendiri juga ya, bagi yang ibaratnya yang belum punya penghasilan sendiri, yang belum kerja gitu kan. Sebenarnya kalau dapat beasiswa tuh kalau menurut aku ya untuk orang tua sebenarnya. Itu Kan juga sih. karena Heeh. iya, karena dapat beasiswa jadi orang tua lebih ringan untuk biaya gitu. Heeh. Apalagi di ITS kan pasti lumayan tuh jurusan apa teknik tuh pasti lumayan lah Ya, apalagi S2. iya, ya ya udah lumayan aja gitu, nggak usah sebutin nominal. Iya. Soalnya Kalau ini iya, saya sempat masih kalau browsing jurusan macam-macam. kalau penasaran di browsing Lumayan. aja. Jadi akan sangat membantu kalau dapat beasiswa. Iya, sangat 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 membantu gitu kan. Jadi kalau pengen tahu SPP-nya semesterannya berapa dan biaya-biaya lainnya, mendingan di browsing aja di websitenya gitu kan. Iya, sekarang udah gampang. Iya. Semua bisa dilihat. Mm-mm. Jadi nggak perlu dijelasin gitu kan, karena udah ada di websitenya dengan jelas. Uh, berarti sekarang masih proses apa pendaftarannya? Ini baru awal daftar sih, baru tahap Oh awal gitu. daftar, nanti bayar ke bank dulu, baru nanti ngisi Uh, ngisi apa itu namanya, borang ya kayak gitu. berarti ini anu ya online ya daftarnya. Iya, daftarnya online. Habis ini kan ini seleksi berkas dulu, baru nanti kalau lulus berkas, tes itu materi bidang, baru wawancara, baru tahap akhir. Uh, Semoga oh, aja nyampe tahap akhir lulus gitu kan. amin. Emang cuma ambil ini di ETS doang, nggak ada Iya, opsi lain. Oh gitu. iya, kalau kalau sekarang ngambil fokus ke itu dulu. Soalnya kan gini ya, kalau nggak tahu kalau di ibaratnya jurusan lain atau apa gitu, kalau di teknik itu kan rata-rata kebanyakan setiap universitas tuh dia punya persyaratan beda gitu. Oh gitu. Iya, ada yang kalau kayak di ITS itu kan dia persyaratannya nggak cuma TOEFL, tapi yang kayak tes TPK, TPA gitu. Ada itu Uh, juga, tapi di universitas lain ada juga yang nggak pakai itu gitu. Jadi fokus kemana mau masuk, terus tuh usahain penuhin persyaratan baru daftar gitu. hmm, Karena oh, persyaratan tiap universitas beda-beda gitu. Jadi fokus ke ITS dulu gitu. oh gitu. Tapi sebelumnya udah lihat-lihat kampus lain juga yang ada jurusan yang kamu tuju tuh. Udah, Udah. sebenarnya banyak sih pertimbangannya kenapa harus ITS gitu. Nah itu Yang yang saya mau tanyain. iya, Kan kalau yang Jakarta dari Jambi maksudnya.
Heeh. Terus ambilnya kenapa di Surabaya? Apa karena apa? Gitu. Enggak, karena sebenarnya ini ya, untuk teknik itu rata-rata yang kayak teknik geologi, teknik geomatika, apa ya, dan yang lain itu sebenarnya kalau yang untuk di Sumatera, aku nggak terlalu explore yang universitas di Sumatera ya, cuman rata-rata Ah, yang S2 yang menyediakan S2 emang kampus-kampus di Jawa gitu kayak yang tahu lah sendiri kan yang kampus-kampus yang ya yang sekaliber itu gitulah pokoknya. ah, ah, Iya, soalnya nggak semua universitas tuh nyediain jurusan itu gitu. Jadi ah, ya cuman beberapa kampus gitu. ah. Terus keputusan di Surabaya, ambil Surabaya. Gimana ya ini personal atau enggak ini? Oh, kalau boleh ceritain kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Soalnya kan kalau dari Jambi itu kan mungkin ya tahu jurusannya ada atau enggak kan lebih dekat Hmm. ke ITB dan lain-lain itu yang maksudnya enggak sejauh di Surabaya. Tapi kalau emang keputusan di Surabaya ya udah, maksudnya enggak masalah. Oh, ya yang Gitu. pertama yang pertama kacau ini. Enggak yang pertama jelas ya sebenarnya ada alasan personal juga sih gitu. Ya. Ya pengen sebenarnya alasan personalnya aku suka kota Surabaya gitu aja sih. Oh gitu. Iya, terlepas di sana ada siapa, ada apa gitu, ya udah suka aja gitu. Kan soalnya ketika kita mau mendiami satu tempat, kita harus suka dulu gitu. Nah, Mau menjalani sesuatu, kita harus suka dulu gitu. Kalau kita nggak nyaman sama tempatnya atau apa gitu kan, ya udah kita jalannya tuh kayak terpaksa aja gitu. ya takutnya itu daripada ntar jadinya gitu, mending dipikir-pikir dulu. Dan kebetulan yang nggak tahu kenapa mungkin ada faktor-faktor X, Y, Z-nya aku milih Surabaya gitu. Oh gitu. Ya mungkin Iya. setiap orang punya pertimbangan masing-masing ya, tapi Mila emang Mm-mm. gitu. Iya, terus tuh kalau sebenarnya bandingin ini juga sih apa biayanya gitu juga. Eh Heeh. ya nggak bisa dibilang murah juga, cuman agak lebih murah sedikit dari universitas yang aku bandingin gitu. Oh gitu. Iya, Iya terus iya. tuh mikirin juga apa biaya biaya hidupnya gitu kan. Kalau di Surabaya sebenarnya kan juga bisa milih kita mau gaya hidup hedon juga ada, mau gaya hidup sederhana juga bisa gitu kan. Jadi Hmm. ya kayak gitu. Soalnya dulu aku juga pernah ibaratnya ya hidup di Bandung, pernah dulu kan magang gitu di Bandung. Oh gitu pernah. Gimana Iya tuh? di iya di pusat vulkanologi, Heeh. di PVMBG gitu kan. PCM, Iya PCMPG. PVMB iya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi gitu. Oh Terus gitu. di sana 2 bulan juga biaya hidupnya ya lumayan mahal banget gitu kan dibilang. Itu berapa berapa bulan tadi? 2 bulan waktu magang. Ya. Mm-mm. Itu Magang kampus ya? mikirin kalau ya sebenarnya itu magang-magang kan kalau tugas akhir itu kan ada kalau kami kan mungkin kalau yang lain bilangnya KKN kali ya. Kalau di kita ya macam-macam sih istilahnya. Ada Iya KKN, ada. kalau di kampus saya dulu KPM, pengabdian masa Oh ya, bakti. yang sejenis KKN gitu. Nah, cuman kalau Ah, kalau di teknik itu rata-rata mereka magang gitu. oh Ada yang gitu. magang ke perusahaan, magang di instansi gitu. Mm-mm. Jadi Ya kami itu ya. kebetulan tuh ngajuinnya magang di Pusat Vulkanologi di Bandung gitu kan dan keterima di sana ya udah di sana 2 bulan. Heeh. Itu disediain mes gak tuh? Kalau magang kayak Enggak, gitu. enggak. Itu Itu semua selain iya biaya biaya makan, ya transport dan semuanya juga biaya itu juga kan. Kayak enggak ada. kontrak itu. Nggak ada kalau magang ya udah pure biaya sendiri gitu kan. Nah, digaji gak? Sebenarnya kalau magangnya di perusahaan, kalau magang di perusahaan itu biasanya kadang ada kalau udah selesai itu dikasih pesangon sama perusahaan, tapi rata-rata kalau di instansi sih enggak. Jadi Ya, ya ya. udah semuanya biaya sendiri gitu. Ya Hmm. lumayan sih. Pasti lumayan. Iya. Ya
Sebenarnya saya belum tahu Bandung itu kayak gimana, tapi kalau lihat terkenalnya dan terhitung kota besar tuh pasti inilah lumayan lah gaya hidupnya Iya, dibanding kita ya lu, yang kota-kota kecil gini. ya ya lumayan lah untuk seukuran kosan 1 juta per bulan gitu. 1 juta itu. Ya untuk kosan yang untuk ibaratnya untuk kosannya aja gitu 1 juta per bulan gitu kan untuk Ah satu ya, orang. ya, Itu kos kamar ya, bukan ngontrak rumah gitu kan. ya, sampai segitunya ternyata. Terus kerjaannya apa waktu magang itu? Kalau waktu magang tuh ya tergantung pembimbing sih ngasihnya apa. Kalau aku dulu kebetulan ini apa ngolah data apa gas di Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu tuh Jawa Barat ya? Iya, Apa di ya Bandung di juga? situ di Bandung juga. Oh di Di Jawa Bandung juga. Barat ya. Iya deket lah Hmm. sama di Bandung. Oh, di Bandung juga. Subang. Berarti kayak mantau gitu ya? Kerjaannya si tempat kamu magang tuh kayak mantau itu Tangkuban Perahu itu. Mm-mm. Terus bagian Iya kamu yang cuma itu, yang itunya. enggak sebenarnya kalau mantaunya sih cuman beberapa kali gitu kan ngukur gasnya secara langsung gitu kan karena Ah, itu sebenarnya kan kayak diukur kayak apa namanya ya real time gitu ya. Apa hmm, kalau akunya fokus ke ini kandungan gas di kawah-kawahnya, kawah-kawah aktif. Kalau datanya udah diolah gitu kan, kita bisa tahu kalau kandungan gas di sana tuh masih aman nggak buat pernapasan manusia gitu. Jadi ah, konsentrasinya sih di ambang batas kesehatan gitu. ah. Itu gasnya posisinya di Kawah, gunung, maksudnya di atas. Oh, di atas berarti ya? iya. Ah, Kan kalau emang, kalau di Tangkuban Perahu itu kan juga dia dibuka ini ya tempat wisata gitu. oh gitu. Jadi Tinggi tinggi nggak sih? Tinggi nggak sih Tangkuban Perahu tuh? enggak tinggi juga Maksudnya sih. buat gitu, Gimana? buat daki-daki gitu? Enggak. Enggak Cuma, enggak perlu daki karena kendaraan bisa nyampe ke pinggir kawah gitu. oh begitu. Iya, Oh berarti intinya itu ya. Ah, ya karena di situ yang aktifnya itu sebenarnya yang kawahnya itu. Jadi gasnya tuh apa ah, bahaya gitu. Jadi harus hmm, karena di situ dibuka tempat wisata juga jadi harus dipantau itu perkembangan gasnya. iya. Hmm, Oh gitu. iya sih. Ya ya. Ya. Ya cukup lah buat pengalaman gitu. Ternyata passionnya nggak di situ jadi ya udah. Kenapa jadi begitu? Bukannya itu jurusan kamu? Iya, nggak sebenarnya itu kan untuk di vulkano itu kan di apa ya lebih ke fokus ke vulkanologi gitu ya sebenarnya. Ah, Iya sebenarnya kalau geologi tuh kalau bisa dibilang itu kayak induk ilmu kebumian gitu. Jadi kita mau fokusnya kemana gitu itu nanti ada sendiri yang untuk yang bidang khususnya gitu. Ada yang mau ke vulkanologi, kebencanaan gitu kan. ah, Terus apa ke oh. migas gitu. Iya, Berarti kamu ambil S2 ini kayak lebih fokus gitu ya? iya lebih ke aplikasinya sih untuk teknik geomatika ini sebenarnya ini untuk di geomatika ini aku rencananya itu mau fokus ke kalau di geologi itu ada istilahnya Sunda Megatrust. Apa itu? Itu patahan karena kan Indonesia ini kan ini ya di ada tektonik lempeng yang Ah, aktif itu. iya. Nah, jadi Sunda Megatrust itu ada di pertemuan lempeng tektonik itu. Jadi kan lempeng itu kan dia terus bergerak ya, bergerak setiap tahun berapa senti gitu. Jadi ketika ada pergerakan itu pasti ada menimbulkan getaran atau kemungkinan ketika ada pergerakan itu ada menimbulkan patahan gitu kan. Karena secara lokasinya itu kan di bawah laut gitu ya. Jadi fokusnya Begitu. fokusnya ke situ tuh akan menimbulkan gempa atau akan menimbulkan tsunami itu ada kemungkinan. Hmm. Jadi aku mau fokus ke situ sih, ke Ah, ke patahan Sunda Megatrust itu. patahan Sunda Megatrust. Oke. Iya. Itu kalau mau lebih jelasnya cari di internet juga ada gitu aja sih. Nanti kan aku Ah, ya karena aku memang bukan ahlinya gitu kan masih ah, masih belajar, masih mau explore lebih jauh. ah, Jadi kalau emang ada yang ah.
tertarik atau apa gitu, explore lebih jauh, cari di buku-buku adalah di jurnal-jurnal gitu, itu udah banyak sebenarnya penelitiannya, karena emang kalau di kajian kebencanaan di geologi untuk Indonesia itu emang menjadi main attention lah gitu, kayak jadi perhatian gitu kan. Jadi sebenarnya ada lucunya juga sih kalau aku bahas itu tuh, ya setidaknya aku nggak akan jadi orang yang ketika ada bencana terjadi tidak menyalahkan pemerintah gitu aja. Jadi pengen lebih tahu itu aja sih. Karena kita ini ya, ibaratnya kalau kita tuh hidup di antara, ya kita orang awam, kita berteman dengan orang awam gitu kan, pasti pernah dengar kan ketika terjadi bencana, terjadi apapun lah itu, mau banjir, mau tsunami, gempa bumi atau apapun itu, ada tuh selentingan gitu kan, salahin pemerintah. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Ya ada, emang ada. Nah, ya. Nah, jadi aku nggak pengen jadi salah satu orang yang kayak gitu. Jadi aku belajar, aku pengen tahu itu sih. Setidak kalau gimana? Kalau kita basicnya bukan anak teknik, apalagi anak teknik yang bahas soal itu, emang kita bisa paham gitu, Mil, kalau misalkan baca-baca terus kita cari-cari di internet gitu. Nah, itu sebenarnya bisa paham juga sih. Sebenarnya kan itu ilmu alam ya gitu. Sebenarnya konsepnya, kalau dibilang konsepnya mudah sih nggak juga gitu kan. Cuman mungkin aku nggak nyalain sistem pendidikan di Indonesia gitu ya. Cuman Indonesia ini kan secara geografisnya kan emang tempatnya tuh kan memang kita seharusnya kayak berkawan dengan bencana gitu, bukan menyalahkan bencana gitu kan. Kita bandingin aja, ya nggak bisa dibilang bandingin sih dengan sistem. Cuman contoh aja ya, sebagai kayak contoh gitu. Di Jepang itu kondisinya ya kurang lebih lah sama Indonesia gitu kan. Di sana juga ada gunung berapi aktif kayak gitu kan juga. Ini gitu kan. Jadi kalau aku lihat-lihat itu, mereka yang di Jepang itu anak-anak kecil gitu yang dari TK, mereka itu udah diajarin mawas diri terhadap bencana gitu. Jadi ibaratnya bencana itu, ibaratnya berteman dengan bencana untuk ibaratnya orang Indonesia itu sebenarnya harus jadi pengetahuan umum gitu. Bukan umum, dasar menurutku malahan. Iya, jadi pengetahuan basic gitu. Nah, jadi kan kita udah tahu Indonesia itu banyak gunung api aktifnya, ada suatu saat bakal erupsi gitu kan. Terus tuh karena memang lokasinya yang di pertemuan 3 lempeng besar gitu kan, suatu saat akan ada gempa bumi gitu kan. Jadi menurutku ya dari kecil, dari basic itu tuh emang harus diajarin kayak gitu. Jadi ketika terjadi bencana kita tuh bisa waspada gitu. Nah, jadi nggak nyalahin pemerintah gitu, itu intinya gitu kan. Kalau seandainya logikanya aja gini ya, kalau pemerintah bisa mencegah bencana gitu kan, pasti udah dicegah dari dulu gitu kan. Ngerti nggak? Iya. Nah itu karena bencana tuh nggak bisa dicegah gitu kan, diprediksi aja tuh kadang-kadang juga meleset gitu kan. Iya. Jadi ya udah, kita tuh sebagai orang Indonesia itu ya harus berdamailah dengan keadaan di Indonesia, emang kayak gini gitu kan. Tapi di balik banyak bencana gitu kan, tapi pastilah gitu kan ada berkahnya juga. Ibaratnya ketika misalkan gunung berapi gitu kan habis erupsi gitu kan, ya mungkin ketika terjadi erupsi itu emang disebutin bencana gitu kan, tapi setelahnya gitu kan materi yang keluar dari gunung berapi kayak gitu kan, itu kan nanti juga tanahnya tuh bisa subur gitu kan, makanya daerah-daerah pergunungan itu subur gitu. Jadi sebenarnya waktu pelajaran IPA, nah belajar sama guru IPA ini. Ya gitu kan, karena ketika gunung ibaratnya ketika gunung erupsi itu kan dia bawa ngeluarin mineral-mineral, material-material bagus buat tanah gitu kan. Jadi ya udah, logika sederhananya sih gitu aja. Kalau teknik geologi itu ini ya, karena induknya ilmu kebumian jadinya ini banyak sebenarnya. Iya, gitu. Tapi kan orang kadang kalau ngomongin geologi gitu kan ya, geologi tuh kebanyakan orang terkenalnya dengan batu gitu kan.
sebenarnya Masa sih? iya, kalau ibaratnya orang-orang yang geologi gitu kan, itu kalau denger geologi itu ya identik dengan batu gitu kan. Cuman ya yang nggak sesederhana itu juga gitu kan. Ah, oh Iya, kalau gitu. kalau kita ngomongin geologi, oh batu gitu kan. Pasti orang yang ibaratnya yang agak-agak tahu sedikit tentang geologi gitu, pasti mereka ngomongnya batu gitu. Ya karena emang basicnya kita ya emang batu sih, ya. Gimana? Kenapa bisa batu? Kan Iya, bumi isinya batu kan? lah kerak bumi itu kan ini batu ya. Kulit bu Yang keraknya. Iya, kulit bumi. Kalau kita baca Ah, tentang apa struktur bumi itu kan yang untuk kok lapisan luar bumi itu kan kerak bumi itu kan tersusun dari rata-rata itu kan dia batu gitu kan. Batuan oh, beku, sedimen, metamorf kayak gitu kan. Nah, terus itu kan kita ekspor yang ada di permukaan bumi gitu. Dan ah, ah. ibaratnya orang yang kejurusan migas pun mereka juga bahas tentang ini apa pelajarin susun apa batuan-batuan formasi yang ada di daerah itu tuh apa kayak gitu kan terus tuh nanti tuh yang Ah. batuan yang mengandung migas tuh gimana kayak gitu ya udah pokoknya kalau untuk geologis tuh ya udahlah secara garis besarnya tuh ya kita belajar batu gitu. Oh, jadi kamu misalkan ada orang mau gali sumur, berarti kamu tak bisa tahu dong. Ini di mana yang airnya lebih ini lebih lebih cadangannya lebih banyak gitu-gitu bisa tahu nggak? Itu sebenarnya kalau kita ini ya pakai alat gitu kita bisa tahu. Oh, Ya, ya, ya nggak mungkin lah kita kalau nggak ibaratnya nggak dibantu pakai alat itu kan untuk ke ah, bawahnya kayak gitu tuh kan kita tahu itu ya namanya peramal itu namanya kan. iya. Cuman kalau di geologi kayak gitu bisa dipelajari ya. Bisa gitu kan daerah ini misalkan untuk di daerah tertentu gitu kan itu susunan batuannya itu apa gitu kan sebenarnya ada sih untuk pemetaan geologi namanya. Kalau daerah-daerah yang dekat gunung apa ya, Gunung Kapur itu kan kadang airnya ini ada kayak kapur-kapur gitu loh, Mas. Iya, kalau itu kami Jadi bilang kalau di geologi dibilangnya itu karbonat, batuan. karbonat. Oh Ya, gitu. ya batuan karbonat gitu. Oh gitu. Iya, coba Jadi coba aja dikasih ini. Tahu nggak HCl? oh ini Air HCl ya HCl. air. Ketika dikasih Oh HCl ya. gitu kan, kalau dikasih HCl itu kalau untuk batuan karbonat itu dia kayak ada gas gitu. Itu sih kalau di daerah pegunungan kapur gitu ya. Iya. Soalnya di sini ada pegunungan kapur juga. Kurang tahu sih sebenarnya kayak gimana. Tapi kan Iya. kemungkinan kayak gitu juga kan. Iya, Sama juga yang kasusnya. coba aja bawa HCl gitu kan, terus tuh Uh, ditaruh di batu kapurnya kayak gitu kan. Itu kan biasanya uh, gamping, kalsit gitu. uh. Kalau Ya, yang mau buat bangunan itu kan ada itu juga kan kadang pakai kayak gitu. ya yang untuk Sampai bahan bahan siram ini ya. air itu kan kayak ngebul gitu kan. Mm-hmm. Panas jadinya. Ya, gitu sih. Iya, 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 iya. Ya sebenarnya geologi itu asik sih. Ya kalau saya dengar-dengar ya inilah, maksudnya jadi tahu soal bumi itu kayak gimana. Iya, kita Lebih kan hidup. spesifik dibandingkan pelajaran IPA umum yang waktu di pelajaran itu. Ya kita kan hidup di bumi gitu kan jadi kita harus ya Nah, setidaknya tahulah tentang bumi kita itu gimana sih gitu nggak perlu lah ibaratnya kalau yang emang nggak bidang geologi nggak perlulah tahu prosesnya bumi sampai jadi sekarang dari 4,5 miliar tahun yang lalu itu tuh atau sekian gitu tuh uh, nggak perlu lah gitu kan. uh, geologi ini peminatnya banyak nggak? Di uh, kampus kamu ada berapa mahasiswanya seangkatan gitu? Kalau di kampus aku dikit sih. Kalau dulu waktu di angkatanku aku daftar itu yang peminatnya sekitar 1.000-an gitu ya, yang diterima itu 24. Uh, Eh, oh gitu. enggak, waktu itu kan aku lulus SBM gitu ya. Lulus Uh, SBMPTN itu peminatnya sekitar 1.000-an gitu yang diterima 10. oh gitu. Ya, Emang kuota segitu atau yang kuota masuk? kuotanya emang segitu. Jadi satu kelas itu kalau di kan geologi untuk di Universitas Jambi itu kan baru ya gitu. Jadi emang cuman Uh, adanya cuma satu kelas gitu isinya tuh sekitar 35-an orang gitulah.
Itu udah dari seleksi SNMPTN, SBM sama UMB gitu. Oh segitu. Iya. Nggak Kalau banyak. secara umum, maksudnya di kampus-kampus lain, tahu nggak Kampu, kamu? di kampus-kampus Peminatnya lain itu banyak nggak? rata-rata kalau teknik tuh peminatnya mereka yang bisa dibilang gimana ya? Aku kalau ngomongin agak susah juga sih. Emang itu passionnya mereka gitu kan. Ah, Tapi ya kalau dibandingkan dengan misalkan kayak yang jurusan jurusan IPS lah, yang kayak ekonomi, apa keguruan atau apa ah, itu beda jauh banget. oh Pasti gitu. peminatnya lebih sedikit gitu kan. Soalnya yang udah masuk aja itu kalau di teknik itu tahu sendiri kan, salah satu hal yang menentukan faktor kita lulus atau enggaknya kita bisa menghadapi seleksi alam atau enggak. Maksudnya gimana tuh, Mil? Gini, kalau di teknik itu kita lulus, kita keterima di universitas itu bukan satu hal yang bisa dibanggain. Kita bisa lulus Ah, dari universitas itu baru itu bisa bangga gitu kan. soalnya emang berat ya Iya, kuliahnya. soalnya kita kita keterima di universitas itu belum tentu kita tuh keluar dengan hormat gitu. Tahu nggak istilahnya itu? Kalau saya belum pernah dengar, maksudnya gimana itu? Jadi Karena ini, jadi tuh ada yang berhenti di tengah jalan ya, itulah uh, istilahnya tuh gitu. Jadi mengikuti ya seleksi alam tuh gimana yang kuat yang bertahan gitu aja. oh gitu. Jadi Tapi bukan, nggak, karena kuliahnya berat atau gimana? ya karena itu juga sih salah satu faktornya. Kalau kuliahnya enak-enak Oh, aja orang nggak ada yang mundur gitu kan. Jadi itu iya. nggak ada. Jadi kalau di teknik itu kayaknya nggak ada ya yang rata-rata kita masuk bareng, kita lulus bareng yuk gitu. Itu kayaknya Oh, gitu. sesuatu yang berat gitu loh. Yang ada pun paling ya lulusnya beberapa orang yang bareng gitu kan, wisuda bareng gitu Mm-mm. kan. Jadi itu sesuatu yang nggak bisa direncanain gitu. Soalnya Ah, apa ya yang ya dari mulai kita magang, kita penelitian itu tuh emang ya udah mandiri gitu loh. Nggak bisa. oh gitu. Iya, ibaratnya kan kalau orang KKN gitu kan, oh bareng-bareng gitu kan sidang, ibaratnya seminar proposal ada yang bareng-bareng gitu kan. Kalau kita ya udah mandiri, kalau udah mulai tugas akhir ya udah kita jalan sendiri-sendiri. Hmm, Jadi gitu. kalau ibaratnya yang lain itu ibaratnya ya kalau kita butuh bantuan ya kita bantu, tapi bukan berarti tugas akhir tuh dikerjain bareng-bareng gitu ya. Udah tugas akhir kerjain sendiri gitu. Mm-mm. Jadi nggak ada tuh yang namanya buat skripsi berkelompok gitu kan. Iya. Gitu sih, cuman ya jadi makanya kalau di geologi itu asal nggak di DO aja gitu, mau lulus 7 tahun juga bodo amat gitu kan, asal nggak di DO gitu kan emang. Jadi Ah, rata-rata kalau di geologi tuh ngomong bukan di geologi aja ya gitu kan, di teknik gitu kan, mereka ngomongin ah, lulus berapa tahun, 7 tahun, ya udah biasa aja sih, yang penting nggak di DO gitu. iya. Ya karena orang kan kadang ya ada sih yang nyampe mereka yang berada di titik jenuh gitu ya. Ah, Kadang orang berada di titik jenuh karena dia bosan gitu kan, kadang bosan biasa, kenapa sih biasa-biasa aja gitu kan, bosan gitu kan. iya. Cuman kalau di teknik itu bosannya kenapa sih harus gini terus, kapan enaknya gitu loh. Kadang ada Mm-mm. di suatu titik kita tuh kayak udah mencapai kesulitan gitu, dan terus tuh kayak pengen apa ya, pengen cooling down sejenak lah gitu kan. Mm-mm. Ya kayak kayak gitu. Jadi aku aja dulu gimana ya, waktu kalau di semester 1 semester 2 sih sebenarnya masih mata kuliah dasar ya, kayak sama lah kayak SMA gitu kan. Nah, Mm-mm. ketika udah di semester 3 itu kan udah materi-materi apa? Materi kuliah apa? Mata kuliah inti lah gitu kan. Itu sempat ngedown banget waktu itu. Wah, di semester 3 ini berat banget menurutku gitu kan sebenarnya. Ah, Apalagi di awal-awal masuk aku tuh nggak tahu geologi tuh, kehidupan dunia geologi tuh kayak apa gitu kan. Jadi ah, waktu di semester 3 sempat ngedown sih. ah. Kok gini amat ya gitu kan. Ini yang terlalu susah apa aku yang terlalu payah gitu. Jadi Kayak sangat baru gitu ya. iya baru gitu kan. Jadi ya itu mikirnya tuh gitu. Ini yang materinya yang susah atau akunya yang payah atau akunya yang bebal gitu. Kok Mm-mm. gini amat gitu. Jadi tapi waktu itu sempat pengen udahan aja gimana ya gitu. Aku di semester 3 itu sempat pernah mikir,
udahan aja Ah, gimana ya gitu loh. Cuman apalagi dulu tuh ya sempet ada lah godaan gitu kan. Waktu ah, itu kuliah kayak gini susah amat gitu kan. Terus itu kan ah. waktu itu kan ada yang deket gitu kan. Jadi mikirnya apa nikah aja kali ya gitu. Wadaw, Aku pernah seram sekali. aku Kenapa? pernah aku pernah mikir kayak gitu gak sih? Dan kayak Ah, kuliah kuliah kok susah amat sih gitu kan. Nikah aja gimana ya? ah, Aku sempat mikir gitu. Jadi ketika aku cerita gitu kan sama ya orang yang sebidangku lah gitu kan. Ya kalau kami itu kan ya biasa ya yang kalau ngomong sama sebaya tuh ya biasalah ngomongnya ya emang gitu ya agak rada-rada kasar gitu kan. Jadi ah. ketika aku ngomong kayak gitu susah amat gitu kan. Terus aku ngomong soal curhat, ada yang ini gitu kan, ada yang mau ngelamar aku apa aku nikah aja ya gitu kan. Wow, 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 wow. Jadi sampai itu yang nasihatin aku itu bilang, kau tuh goblok nian katanya gitu kan terusnya. Perkara kuliah yang hanya beberapa tahun aja, kau mau nyerah jalaninya katanya. Terus kau mau milih nikah yang akan kau jalani seumur hidup katanya. Kau ini tolol atau gimana katanya gitu. Dari situ aku langsung, wah, aku kayak serasa ditampar gitu loh. Ah, Jadi kuliah yang kayak gini aja katanya gitu kan. Yang ibaratnya yang cuman akan kau jalani beberapa tahun, paling mentok 7 tahun, kalau enggak ya udah di DO gitu kan. Kau mau nyerah katanya gitu. Nah, kau milih nikah katanya gitu kan. Emang nikah tuh kalau nanti kalau stuck mau gimana katanya gitu. Iya juga ya, ah. dari situ tuh langsung kayak ibaratnya pemikiran aku terbuka gitu kan. Jadi Iya. iya, jadi gitu kan. Kuliah aja yang cuman kayak gini, ibaratnya yang kayak gini yang nggak akan aku jalanin seumur hidup gitu kan. Yang ibaratnya ketika aku udah berada di titik aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi, aku bisa nyerah gitu kan. Dengan segampang itu aku nyerah gitu kan. Terus Hmm, pilihannya nikah itu kayak ya emang beneran kayak nggak logis gitu kan. Jadi hmm, ini sebenarnya cuma nasihat aja sih dari pengalaman gitu kan. Yang mungkin hmm. barangkali yang ibaratnya yang pendengar gitu kan ada yang ngalamin hal sama kayak kayak aku gitu kan, mengalami kesulitan waktu kuliah gitu kan, bosen waktu kuliah atau apapun itu gitu kan. Terus yang ibaratnya yang milih nikah aja gitu kan, mendingan nggak usah gitu. Tapi itu agak jauh loh. Kenapa eh, ngerasa berat kuliah terus larinya nikah? Ya, tahu nggak sih beberapa orang itu memiliki mindset kuliah itu menunda pernikahan. Oh gitu. Tahu nggak? Iya. Jadi Nggak, ketika kalau saya nggak tahu. iya beberapa orang itu memiliki mindset kuliah ya karena menunda pernikahan gitu. Cuman ya kalau aku ya Ah, emang kalau menikah atau kuliah itu sebenarnya sebuah pilihan sih. iya sih. Iya, jadi ya sempet kayak gitu. Ya itu sebenarnya karena faktor luar juga ada godaan gitu sebenarnya. Nggak Ah, juga. Sebenarnya nggak juga sih. Sebenarnya waktu itu aku juga nggak yakin bakal nikah gitu kan. mm-mm. Ngapa-ngapain aja belum bisa gitu kan. Jadi ya gitu sih. Cuman ternyata ya dilewatin setiap kesulitan tuh ya udah dijalani dengan tenang kayak gitu pasti berlalu dan Mm-mm. alhamdulillah ya lulus gitu kan dengan ya alhamdulillahnya aku lulusan pertama di angkatanku. Kumlat gak? Alhamdulillah 36. Alhamdulillah, mantap. 36 kumlat ya? Iya. Emang ini paling rendah berapa kumlat? Cum laude itu kalau untuk S1 3,5 nggak sih? Enggak tahu saya. Iya, kayaknya kayaknya Kalau yang ada summa kumlat itu apa? gimana? Kan ada cum laude, terus ada summa cum laude kalau nggak salah. Oh, itu aku nggak tahu gitu. Oh nggak tahu. Soalnya kemarin kemarin saya tidak cum laude, Emang berapa IPK-nya? IPK terakhir? 3,25 kalau nggak salah. Oh, ya lumayan lah 3 koma gitu kan. Iya Sebenarnya lumayan buat saya. iya. Tapi kalau di teknik itu bisa lulus cum laude tuh kayak kayak kebanggaan sendiri gitu, nggak tahu kenapa. Ya emang berat itu tadi kayaknya. Iya, jadi kalau kalau bisa lulus cum laude tuh nggak tahu kenapa kayak ya
kayak bangga dengan diri sendiri aja gitu, meskipun orang lain mungkin Ah, nggak membanggakan, cuman bangga untuk diri sendiri aja gitu ya, meskipun ya itu cuman sekedar nilai gitu kan, yang penting iya. nggak menentukan skill juga gitu kan, cuman ya Ah. ada kebanggaan tersendiri aja gitu. Ya itu kan apa ya, kayak rasa kepuasan batin gitu ya habis Iya, jalani apresiasi. yang Iya, apresiasi untuk diri sendiri. diri saja. Begitu ternyata. Jadi ya gitulah, kalau apalagi kalau di teknik itu identik sama cowok gitu ya. Mungkin karena itulah serunya gitu. Oh, banyak cowoknya di Iyalah, teknik kalau geologi. rata-rata teknik itu banyakan cowoknya. Kayak SMK SMK gitu ya. Iya. Ya, iya kali Kemarin ya. saya main Karena di SMK itu. karena aku nggak basicnya nggak SMK, jadi nggak tahu kehidupan SMK tuh Nah, gimana gitu kan. saya kebetulan juga pernah main ke SMK, tapi yang SMK yang mesin-mesin gitu. Oh Tapi ya, kalau mungkin yang SMK yang kayak masak-masak itu mungkin banyak ceweknya sih. iya, ya tergantung Tergantung SMK-nya kayaknya. tergantung bidang ya, tergantung jurusannya gitu kan. Hmm. Kalau kamu dulu SMA jurusan IPA juga? Iya, Udah IPA? iya. Oh, berarti tapi ini ya masih ngerasa kaget ya kalau masuk ke, maksudnya di semester 3-nya kan tadi kamu bilang ke materi masuk ke mata kuliah inti juga. Iya. Itu ada rasa kagetnya juga ternyata meskipun sebelumnya udah IPA gitu loh. Ya kaget banget, soalnya itu ilmu baru gitu lah. Di Uh, ibaratnya kalau di SMA tuh kita nggak diajarin kebumian gitu, tau nggak? uh, Ya ibaratnya paling kalau ini paling pengetahuan umum doang kali ya. ya kalau kalau di SMA kan kita belajarnya ya matematika, fisika, kimia, Hmm. biologi kayak gitu kan. Ya itu kalau di Hmm. kuliah ya semester 1, semester 2, di semester 3-nya ya itu udah beda lagi, kayak mata kuliah petrologi itu batuan, mineralogi Uh, bahas tentang mineral kayak gitu kan. Itu uh. udah beda jauh banget. Ibaratnya yang di SMA aku nggak pernah dapet gitu. Hmm. Jadi itu Paling kalau soal bumi di SMA itu di geografi kali ya. iya di Iya nggak geografi sih? sih. Iya apa Tapi lagian iya lagi pula kan kalau di geografi kan kita bahas secara geografisnya. Kalau ini kita paling bahas praktek gitu ya. iya, kalau di geografi ya namanya geografi kan kita bahas tata letak ibaratnya kayak gitu kan. Secara geografis Uh, Indonesia terletak di koordinat sekian sekian bujur timur koordinat sekian kayak gitu kan. uh, uh, Jadi kalau di geologi itu ya yang ya lebih ke buminya sih, ke material penyusun bumi itu apa aja gitu kan. Apa yang ada di uh, bumi, kenapa bumi bisa jadi seperti sekarang, proses apa aja yang udah hmm. mempengaruhinya gitu. Itu sih yang Berarti yang dipelajari. dulu-dulu juga dipelajari juga ya. Maksudnya Iya, waktu yang uh, waktu sebelum ibaratnya starting itu iya pembentukan secara proses iya belajar juga proses pembentukan bumi sampai sekarang bentuknya kayak gini tuh gimana. Ya udah itu basic di geologi sih. oh gitu. Iya, jadi kalau ada gombalan, tahu nggak itu yang ibaratnya gombalan-gombalan anak geologi gitu kan? Yang masa lalu aja aku urusin, apalagi kamu yang jadi masa depanku gitu. Itu udah pasti Wow, terkenal. Iya, apalagi itu udah ibaratnya gombalan terkenal banget gitu. gombalan umum di anak-anak geologi ya. Iya, masa masa lalu aja aku pelajarin, masa lalu aja aku pahamin, apalagi kamu yang jadi masa depanku gitu. Tapi ternyata memahami masa depan tuh ya masih lebih sulit dibandingkan memahami masa lalu. Terus soal geomatika Mil, gimana nih? Ya, Udah ada gambaran belum geomatika? kalau di geomatika ini kan karena untuk S2 ya, jadi lebih ke Uh, fokus ke bidangnya sih. uh, Kayak yang aku terus bilang yang tadi, dikaji apa? iya, kayak yang aku bilang tadi, aku kan fokusnya ke ini ya, yang patahan yang Sunda Megatrust itu. Jadi aku mau fokus ke Uh, bidang itu aja gitu kan. hmm, Aktivitas itu apa, pergerakan apa lempeng apa Sunda Megatrust itu Sunda. kalau iya Sunda Megatrust itu kalau di Indonesia itu tuh nanti ketika itu bergerak gitu kan, uh, impact-nya untuk Indonesia tuh untuk geografis Indonesia tuh kayak apa gitu kan, lebih ke ini sih ke bencananya gitu, Hmm. lebih ke untuk nanti tuh data kayak datanya gitu untuk ke mitigasi bencananya gitu.
Jadi Mitigasi itu kayak apa? pencegahan gitu. Apa sebenarnya Oh bukan iya. ya untuk persiapan lah ketika terjadi bencana tuh gimana gitu. Nah, jadi Mm-mm. itu kan kalau untuk Sunda Megatrust sendiri ya gitu kan. Itu kan sebenarnya kan karena tektonik aktif lempeng gitu kan. Jadi untuk ini bisa tahu nanti itu kan terjadi misalkan gempa gitu kan di kedalaman sekian gitu. Itu tuh nanti Mm. bakal cuman akan menimbulkan getaran gempa aja atau nanti itu bakal menimbulkan tsunami juga gitu. Mm. Apalagi kalau yang di daerah Sumatera itu kan yang fokusnya ya ke daerah pesisir lah, pesisir Sumatera Barat gitu kan, yang kayak di daerah Padang atau apa gitu kan, Bengkulu kayak gitu kan. Itu kan emang rawan ini ya, rawan bencana gempa bumi gitu kan, tsunami gitu, apalagi itu kan emang daerah Ah. pesisir gitu kan. Jadi ya Mm. nanti kayak aku fokusnya juga mau ngambil ibaratnya kalau lulus gitu kan, penelitiannya tuh mau ngambil yang di Sumatera Barat. Oh gitu, udah ada gambaran gitu ya. Ya, ya karena itu dituntut sebelum daftar. Oh iya, emang persyaratan sebenarnya S2 tuh kayak gitu. Iya, Apply, ibaratnya apply ini. iya, ibaratnya kan kalau S2 tuh kan beda ya sama S1 gitu kan. Kalau kita udah siap Ah, mau S2 ya udah siap kamu S2 tuh mau ngapain gitu kan udah direncanain dari sebelum daftar. apply proposal tesis gitu ya. Iya, kayak gitu. Semacam itulah gitu kan. Jadi ya kan setidaknya itu kan nanti untuk persiapan bahan untuk wawancara kan. Kan kalau Ah. S1 kan nggak pakai wawancara, kalau untuk S2 kan pakai wawancara gitu kan. Ya mungkin untuk Mm. persiapan aja ditanyain kamu S2 tuh mau ngapain, persiapan kamu udah sejauh apa gitu ya. Untuk ya Mm. belajar-belajar aja sih dulu gitu kan. Ya karena kita nggak Mm. tahu makanya kita belajar gitu. Mm. Terus nanti masih ada materi nggak kalau itu di ITS tuh? Masih kayaknya untuk kalau aku lihat-lihat sih di semester 1 semester 2 gitu. Itu masih ada Aku kemarin, hmm, gimana? aku kemarin lihat di posternya kampus apa ya, UI kalau nggak salah tuh Hmm, ada beberapa jurusan ya. di apa ya, di fakultas apa gitu. Itu ada jurusan S2 yang masih ada materi, ada yang langsung penelitian. Oh gitu. Kalau sebenarnya kalau di ETS tuh juga ada yang kayak gitu juga. Dia ada yang Uh, sebenarnya kan ini ya jalur kita masuknya pakai jalur apa gitu ya. Kalau kita reguler itu nanti itu ada masih kayaknya masih ada materi gitu di semester 1 atau semester 2 sampai mm, semester 2 gitu. Terus ada juga dia yang S2-nya jalur riset. Kalau jalur riset itu dia nggak materi lagi tapi langsung kayaknya langsung ke penelitian gitu. Cuman kalau jalur riset tuh agak gimana ya? Agak berat sih kalau menurut aku gitu. Ya sebenarnya itu mungkin tergantung, udah iya tergantung yang ini orang, ya. iya mereka yang ibaratnya udah ada pengalaman kerja gitu. Yang Kayaknya emang gitu sih. ibarat terus tuh mereka yang punya jurnal yang diterbitin secara internasional kayak gitu yang emang awalnya Mm, dari awal udah pernah terlibat penelitian kayak gitu. mm, Jadi kalau aku kan rencananya ngambil yang reguler. mm. Jadi masih dapat materi-materi gitu. Iya, materi ya untuk nambah ilmu sih sebelum penelitian ke tesis gitu. Mm, Iya, sebenarnya kemarin kan kalau di ITS itu kan untuk geomatika tuh kan sebenarnya ada juga sih yang kelas internasional gitu kan. Kemarin ya lihat-lihat juga sih, tapi kayaknya ya udahlah nggak usah gitu kan daripada mempersulit diri sendiri. Ya udah ya jalur reguler aja. Bedanya apa kalau yang kelas internasional? Kayak Uh, yang mahasiswanya dari luar juga gitu ya? sebenarnya itu enggak juga sih, cuman kalau kelas internasional tuh ya mungkin tarafnya yang lebih lebih di atas lah gitu yang kalau Hmm. kelas internasional tuh dia lebih gimana ya? Aku kurang ini juga yang jelas nanti gelarnya beda. Oh gitu. Iya, Aku kirain cuma bedanya itu ada mahasiswa dari luar terus pengantar kuliahnya itu pakai bahasa Inggris gitu-gitu. ya itu Tapi nggak tahu juga. kalau kelas itu mungkin ya kebanyakan pakai bahasa Inggris gitu kan ya karena Oh, karena jurusan udah tahu sendiri kan jalurnya tuh yang kelas oh, internasional kayak gitu. mm, Terus yang jelas ya harganya beda. oke. Terus Itu tuh ya sepertinya sudah pasti. iya itu udah pasti gitu kan. Kalau terus tuh iya gelarnya kalau nggak salah nanti tuh beda juga dengan yang Hmm, jalur reguler atau jalur riset. oke, ya, ya, ya.
Oke, Ya. apalagi Mil kayaknya. Ada yang mau diskusi lagi. Apa ya yang didiskusiin ya? Dari tadi Mungkin udah kita bikin ini. Mungkin kita bikin berseri gitu. Ntar waduh, kita bahas yang lebih. Kalau mau, kalau nggak mau iya. ya nggak apa-apa. Enggak, sebenarnya bisa aja sih gitu kan. Cuman bahas Uh, apa gitu. Bahas apanya nanti di ini lagi. uh, uh. Mm-mm. Kalau itu mungkin yang bisa nentuin topik kamu. Iya, iya, iya. Ini kan Nanti dikit-dikit kayak gambaran umum soal geologi, geomatika. Ntar kalau kamu udah iya. masuk, semoga masuk, kan bisa Amin ya nanya-nanya Allah. lagi lebih jauh soal geomatika Iya, atau iya, iya. mungkin pelajaran-pelajaran dulu soal geologi Mm. bisa share ke aku. Iya, iya, iya. Asal asal nggak ditanya kapan nikah aja gitu kan. Insya Allah aku akan cari jawabannya. Wow, kalau itu kamu boleh tanya ke abang kamu. Jadi, tapi ini juga sih, oh ya satu lagi tuh sebenarnya, kenapa sih gitu kan, aku mau ini gitu kan. Salah satu faktor aku pengen lanjut S2 gitu kan. Ah, Bosen, bosen ditanya, kapan kamu nikah gitu kan. Jadi kan ah, kalau kita S2 tuh kan masih ada alasan, masih kuliah gitu. ah, ah. Itu ternyata ada ya di dunia nyata. Saya kira cuma di guyonan-guyonan internet sosial media kan kadang kayak gitu-gitu. Iya, Ternyata ada. itu beneran ada di kehidupanku. Ternyata ada. Iya, jadi tuh kan, ya kita sebenarnya itu tuh kan sebenarnya pertanyaan nggak tahu ya itu pertanyaan menghina atau benar-benar bertanya gitu kan. Kalau ditanya kapan kamu nikah gitu kan ibaratnya. Ya kita kan udah tahu mau rezeki jodoh itu kan diatur sama Allah gitu kan. Ya kalau kita tahu kapan kita mau nikah ya kita pastilah jawab tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, bahkan jamnya pun kalau kita tahu pasti kita kasih tahu gitu kan. Ya karena kita nggak Ah, tahu gitu kan. Jadi ya udah sebenarnya nggak usah ditanya sebenarnya pertanyaan kapan kamu nikah itu sebenarnya nggak usah ditanyain gitu. Ya ketika saatnya mm, tiba pasti orang nikah gitu. mm, Jadi kadang oke. kadang iya kadang sensi juga sih ditanya kapan kamu nikah gitu. Seolah-olah apa ya? Apa gimana gimana ngomongnya aku tuh sampai sampai bingung tau gak sih? Saking terlalu seringnya ditanya kapan kamu nikah gitu kan kadang jawabnya tuh kadang sampai kehabisan jawaban gitu. Sama aja kayak ditanya sebenarnya kalau ditanya kalau mau frontalnya kalau ditanyain kapan kamu nikah gitu kan pengen banget nanya balik gitu kan kapan kamu mati itu bisa nggak sebenarnya Wow, wow. kan kan sama-sama nggak tahu kan jawabannya gitu kan jadi sesuatu yang Iya. ya sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dijawab itu ya nggak usah mendingan nggak usah ditanyain gitu loh Heeh. jadi tahu kan waktu aku di Pare, waktu ditanyain kenapa mau ke Pare, ngapain ke Pare itu mau ngapain gitu kan. Aku ada nggak sih Heeh. nyeletuk nyeletuk itu, menghindari pertanyaan nikah gitu kan. Aku pernah nggak bahas itu. Heeh. Itu lupa aku di kelas kelas siapa itu kelas siapa ya? Itu kamu ditanya. Enggak alasan alasan kamu datang ke Pare itu apa gitu kan Oh, pernah nggak sih? Kita kan pernah nggak sih ya. ditanya kayak gitu? Kayaknya banyak kok yang nanya-nanya gitu Iya di kan, itu. alasan kamu datang ke Pare itu apa gitu kan? Hmm. Memperbaiki, ya yang jelas tuh kan ibaratnya, ya melarikan diri lah, gitu. Hmm. Melarikan diri dari pertanyaan-pertanyaan saudara, pertanyaan keluarga, pertanyaan tetangga dari kapan kamu nikah gitu kan? Makanya pergi ke Pare gitu kan? Hmm. Itu sebenarnya nggak tahu itu tujuan atau hanya alasan gitu, tapi yang jelas ya ketika sudah di Pare, manfaatkan waktu baik-baik untuk belajar, ya itu sih. Oke. Terlepas dari apapun itu alasannya, apapun itu tujuannya datang ke Pare ya. Pare identik dengan bahasa Inggris, identik dengan mereka-mereka yang mau belajar bahasa Inggris gitu. Ya udah, setidaknya kita dapat juga apa yang kebanyakan orang cari di Pare. Iya. Ya. Ada yang mau digarisbawahi nggak sebelum ini? Cukup kan ini? Mau ada yang di-share lagi?
Iya, apa ya? Udah kayaknya cukup sih untuk sekarang gitu kan. Udah banyak banget loh. Udah banyak banget tadi yang aku ceritain gitu. Sebenarnya aku tuh orang yang nggak terbuka sih kalau soal masalah-masalah pribadi gitu kan. Cuman itu tadi Wah, sedikit ya untuk apa ya? Biar nggak garing aja gitu. Kalau terlalu iya. bahas yang serius-serius terus nanti bosen gitu kan. Oke, berarti ada kesimpulan nggak, Mila? Kalau ada bisa disampaikan soal Kesimpulan ngobrol kita hari ini. kalau kesimpulan itu sebenarnya kayak untuk kayak pesan aja gitu ya. Oh gitu, Kalau ya boleh. untuk sebenarnya untuk pesan lah untuk semuanya gitu kan. Kalau ketika kita sudah memilih, ketika kita mau memilih suatu apa suatu pilihan, memutuskan suatu pilihan itu kita harus Mm-mm. siaplah dengan resikonya, siap dengan segala akibatnya gitu dan kita juga harus siaplah siap secara ya siap secara mental, secara fisik gitu karena setiap pengorbanan itu setiap pilihan itu udah pasti ada pengorbanan di dalamnya kayak gitu. Dan Oke, kalau kita mau melakukan sesuatu itu pastikan kita menyukai gitu. Jadi ya bukan berarti ya banyak kan orang terpaksa melakukan sesuatu, mereka terpaksa gitu kan ya kayak ibaratnya jalan kayak robot tapi mereka nggak menikmati prosesnya gitu kan itu ya mungkin mungkin bahkan sampai akhir cuman kita tuh nggak dapat feel-nya gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, pastikan kita menyenangi sesuatu itu, jadi kita tuh bisa menjalani dengan bahagia. Gitu sih. oke, Yap. mantap. Eh, meng- itu Ya. tadi obrolan. Saya tutup ya, Mil ya. Iya, Itu iya. tadi obrolan hari ini bersama Mila. Semoga eh, ada manfaatnya. Kalau teman-teman yang nantinya menyimak, saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu, Mil. Iya, iya. Selamat beraktivitas melanjutkan hari ini dan terusnya Iya. podcast kali ini saya tutup.